yang paling istimewa, waktu yang paling baik untuk kita menghafal adalah di waktu ashar, waktu sahur. Dan waktu yang istimewa juga adalah ketika di saat makan pagi atau sarapan, sebelum subuh dan ba'da subuh. Yang terkadang memang dipakai sebagian besar kita untuk tidur. Alhamdulillah, salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad bin Abdillah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah. Poin yang berikutnya di antara adab seorang pelajar, thalabul ilmi, seorang santri, seorang mahasiswa adalah hendaknya dia memiliki waktu yang khusus untuk belajar. Waktu yang dimana kita bisa semedi, waktu dimana kita bisa fokus, itu harus ada dalam diri seorang pelajar. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, rahimallahu ta'ala, beliau pernah memberikan sebuah tips dan solusi. Waktu kapan dan dimana yang kemudian paling efektif di saat kita belajar. Beliau mengatakan, ajwadu awqat al-hifdi al-asharu. Waktu yang paling istimewa, waktu yang paling baik untuk kita menghafal adalah di waktu ashar, waktu sahur. Berarti waktu sahur itu kan kalau kita melihat dalam waktu malam, itu kan sepertiga. Dan sepertiga malam adalah waktu yang paling utama karena Allah Azza wa Jalla turun di waktu itu. Maka di saat itu kita belajar menghafal, kemudian kita mencoba untuk mutola'ah, membuka pelajaran kita, murojaah kembali, ya, menghafal hafalan kita. Itu bagian di antara waktu yang paling ajwad, paling istimewa, paling bagus untuk kita menghafal. Dan setelah itu waktu yang paling istimewa untuk kita menghafal adalah summa wasatan nahar. Jadi waktu yang istimewa lagi yang kedua, kata Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, adalah di pertengahan siang. Ya, setelah mungkin ada tidur siang sebelum duhur, ya. Lah setelah itu adalah kita mengingat kembali pelajaran kita. Walaupun memang terkadang ba'da duhur waktu untuk istirahat, tetapi ternyata kata beliau bahwa summa wasatun nahar, ya, di pertengahan siang. Di pertengahan siang itu jam berapa ya? Kira-kira ya jam 2 atau mungkin jam setengah 3 atau mungkin pertengahan siang. Ini bisa kita pahami adalah antara kemudian sebelum asar dan setelah asar. Itu waktu yang istimewa, ya. Dan yang ketiga adalah summal ghoda, ya. Dan waktu yang istimewa juga adalah ketika di saat makan pagi atau sarapan. Jadi, ketika kita belajar memperhatikan waktu ini bagi seorang yang sedang thalabul ilmi, dan semoga menjadi wasilah kita untuk benar-benar kita memperhatikan 3 waktu ini. Yang pertama adalah di waktu sahur, yang kedua adalah di waktu tengah siang, dan yang ketiga adalah di waktu pagi. Ya, pagi ini adalah ya waktu al-ghoda. Ghoda itu waktu sarapan, ya, jam 7, jam 8, ya. Nah, berarti ketika kemudian kita belajar di waktu malam, sebenarnya itu belajar yang kurang efektif. Ya. Jadi yang ada di tempat kita terkadang waktu malam kita gunakan untuk belajar. Ya, sebenarnya sudah menjadi kebiasaan, ya, al-adatu muhakkamah, tidak ada masalah gitu, ya. Kebiasaan itu akan jadi sebuah pegangan. Tetapi ternyata dari 3 penjelasan dari Imam Al-Baghdadi rahimahullahu taala ini, waktu yang efektif yang paling bagus ya 3 tadi. Ya, walaupun kadang-kadang kita punya waktu, ya mungkin karena aktivitas, karena kesibukan, ya, karena membagi waktu, cuma punya waktu di tengah malam misalnya, atau waktu di saat kemudian ba'da isya misalnya. Ya, pada ini tidak ada masalah, karena toh kita juga punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri di saat kita belajar. Tetapi kalau kita benar-benar resapi dari 3 waktu ini, banyak sekali istifadah yang bisa kita ambil. Ya, pertama adalah di waktu sahur adalah waktu yang mustajab, ya. Ya, pastinya di tengah-tengah kita berdoa untuk minta dimudahkan belajar, itu bagian daripada wasilah di antara waktu yang mustajab. Dan di pertengahan siang, ya mungkin saatnya kemudian kita santai gitu, ya. Kemudian waktu agak kemudian longgar, kita bisa belajar. Dan di waktu makan pagi itu fresh, ya. Kalau lebih lagi kemudian kita lebih fresh lagi, ya sebelum subuh dan ba'da subuh. Yang terkadang memang dipakai sebagian besar kita untuk tidur. Ya, maka jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga nasihat daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau pernah memberikan sebuah nasihat yang juga perlu kita catat dalam bab masalah waktu yang paling efisien di saat kita belajar adalah hifdzul lail anfa min hifdzun nahar, ya.
Jadi menghafal di waktu malam itu sebagian ada yang mengatakan memang lebih longgar ya, lebih apa ya, lebih luas waktunya, lebih panjang waktunya daripada waktu siang. Ya, walaupun keefektivitasannya lebih afdal, lebih baik di waktu subuh ya, di waktu ashar, di waktu makan sahur. Tetapi waktu yang kemudian panjang ini terkadang kita bisa menggunakan untuk menghafal. Begitu juga dalam kondisi waktul ju' anfa'u minal waqti siba. Jadi waktu di mana kita itu lapar, itu biasanya lebih efektif ketimbang waktu di mana kita kenyang. Walaupun kadang-kadang ada orang yang membalik, waktu kenyang lebih efektif daripada waktu lapar. Ya, tapi biasanya orang itu lapar, makanya ketika di saat kita puasa, pastinya kita itu lebih apa ya, menghafalnya lebih cepat gitu ya. Kalau sudah terbiasa ya, kalau belum memang agak berat, dan itu butuh latihan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.